Halo semuanya, hari ini aku berkesempatan untuk mewawancarai salah satu jurnalis TVRI. Penasaran sama videonya? Tonton terus ya. Perkenalkan, nama saya Gilang Dejan. Saat ini aktif sebagai jurnalis TV di TVRI Nasional. Awal mula saya terjun ke dunia jurnalistik ketika masa kuliah. Di mana saat itu saya mulai mengikuti banyak komunitas dan awalnya termotivasi menjadi jurnalis itu ketika eh, dulu sempat bercita-cita menjadi pemain bola dan ketika itu eh, masih ingin bertahan di lapangan, tapi saya menyadari kualitas saya tidak bisa masuk ke dunia profesional di industri sepak bola. Tapi saat itu saya ingin bertahan dan eh, jalan satu-satunya untuk saya bisa bertahan di dunia sepak bola adalah menjadi jurnalis sepak bola dan pada tahun 2016 saya mulai terjun di jurnalistik olahraga. Saat itu saya bergabung dengan salah satu media online di Bandung yaitu Pandit Football dan dari situlah saya mulai serius menekuni dunia jurnalistik dan pada 2021 saya mulai masuk ke dunia jurnalistik TV. Saat itu ada tawaran dari produser olahraga TVRI Nasional. Eh, Ketika itu saya awalnya bergabung atau ingin bergabung di TVRI Sport, namun diterima di TVRI Nasional. Dan meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi bertahan di dunia olahraga, namun ternyata saat itu saya mulai eh, belajar hal-hal baru di jurnalistik televisi, khususnya dalam isu-isu politik, hukum, kemudian ekonomi, dan juga lain-lain. Ternyata setelah saya jalani beberapa tahun, di meskipun tidak di olahraga sesuai harapan saya, namun di sini lebih fleksibel karena isu-isunya lebih menarik begitu. Setiap hari adalah pelajaran buat saya untuk terus belajar isu-isu terkait hukum, politik, ekonomi, dan lain-lain. Mungkin demikian perkenalan saya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak melihat perkembangan industri media saat ini, terutama dengan adanya media digital di zaman sekarang? Hmm, Terkait dengan perkembangan media saat ini memang harus diakui sangat cepat ya. Kita berkejaran dengan kecepatan begitu dan meskipun saat ini industri media sangat cepat, kita juga harus tetap bisa mengimbangi ya industri media yang ada saat ini. Karena saat ini alat untuk liputan tuh tidak se kontemporer dulu ya. Kalau dulu kan harus pakai kamera, terus eh, prosedurnya juga sangat panjang begitu setiap liputan, khususnya untuk liputan televisi ya. Kalau sekarang kan lebih fleksibel, kita masing-masing dari jurnalis, baik itu jurnalis online, TV, ataupun jurnalis apapun ya dalam bentuk media apapun, sekarang sudah masing-masing sudah pegang HP begitu dan kita bisa eh, melakukan kegiatan jurnalistik kapanpun. Bahkan kita bisa melakukan video jurnalis dengan mudah karena saat ini HP dari eh, apa alat alat komunikasi HP ini sudah sangat mumpuni untuk melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistik dan itu bisa kita manfaatkan dan meskipun kita harus berkejaran dengan kecepatan, harus bersaing dengan media-media online, namun kita juga tetap bisa survive begitu dengan alat-alat khususnya dengan HP yang kita miliki gitu. Oke. Nah, selanjutnya, menurut Bapak tantangan terbesar apa yang dihadapi oleh media massa?
Untuk tantangan terbesar mungkin kecepatan itu tadi ya. Di satu sisi kita selalu ditekan untuk membuat berita dengan cepat, namun di sisi lain kita juga harus verifikasi dan tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistik yang mungkin untuk beberapa isu harus diverifikasi ulang agar beritanya faktual begitu. Eh, itu menjadi tantangan terbesar sih ketika kita liputan di lapangan diminta untuk eh, cepat memberikan berita, namun harus ada beberapa hal yang kita verifikasi ulang begitu ke pihak-pihak terkait, ke pihak lembaga maupun individu gitu. Dan ini masih menjadi tantangan terbesar buat kami karena di televisi itu prosedur atau check and balance-nya sangat sangat apa ya sangat tinggi lah, karena kalau ada satu kesalahan yang dilihat itu bukan dari reporternya, bukan dari siapa yang bikin berita atau siapa yang edit berita itu, namun kalau ada kesalahan ya udah satu lembaga, misalkan dari TVRI, dari MNC, dari Metro TV, mungkin itu. Jadi karena kalau di media televisi itu kerja tim begitu. Nah, pertanyaan terakhir, gimana sih Pak proses peliputan berita dari awal hingga berita tersebut itu dipublikasikan? Untuk proses peliputan berita di media televisi mungkin lebih panjang daripada proses peliputan di media-media massa lainnya ya, atau media online. Karena dari awal kita harus uh, berkoordinasi dengan tim, karena ini di televisi ini kerja sama tim ya, bukan per individu. Di sini ada reporter, kameramen, kemudian driver, produser, dan yang turun ke lapangan itu biasanya 3 orang kalau di uh, media kami, yaitu reporter, kameramen, dan driver. Sebelum liputan kita harus berkoordinasi dengan tim-tim kecil itu, dan selain berkoordinasi dengan tim kecil, kita juga harus berkoordinasi dengan produser yang berada di kantor. Dan kita harus menyiapkan alat, kemudian kita sebelum terjun ke lapangan juga harus berkoordinasi dengan tim kecil dan tim besar. Untuk tim kecilnya berkoordinasi terkait dengan kesiapan menjelang liputan di lapangan, kemudian untuk koordinasi ke produsernya terkait isu apa yang akan kita ambil hari ini. Dan ini cukup menyita waktu panjang ya, karena di lapangan pun kita harus tetap berkoordinasi, karena khususnya untuk reporter dan kameramen ini uh, harus punya chemistry begitu, dan koordinasinya harus harus sangat baik, karena di lapangan tuh kita harus sebelum ke lapangan tuh kita harus sudah tahu gambar apa yang ingin kita ambil dan harus sesuai naskah, dan itu harus kita bicarakan sebelum ke lapangan atau di praproduksi begitu. Dan setelah di lapangan pun kita selain mengambil gambar, selain mencari data, kita juga harus tetap berkoordinasi dengan produser, karena kalau ada hal-hal yang seperti urgent, seperti katakanlah ada presiden mau memberikan keynote speech, kita harus berkoordinasi ke produser apakah harus breaking news atau seperti apa. Dan itu harus koordinasi-koordinasi seperti itu tuh harus tetap berjalan sepanjang liputan. Dan ketika selesai liputan pun kita harus tetap berkoordinasi dengan produser di kantor untuk memberikan berita begitu atau naskah. Selain memberikan naskah, kita juga harus terus menjaga visual kita, visual dari kameramen, dan mungkin ininya lebih apa ya, kalau di TV itu lebih prosedurnya lebih panjang, karena kita selain membuat naskah nanti juga ada memotong statement dari narasumber, terus setelah membuat naskah dan memotong statement dari narasumber juga kita harus ikut mengedit bersama editor, karena kita yang lebih tahu visual mana yang akan dipakai hasil dari liputan di lapangan itu. Dan setelah membuat naskah pun kita harus dubbing sendiri, itu menjadi cukup menyita waktu ya kalau di televisi.
Terima kasih Pak atas wawancaranya. Oke.